Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Der Aloliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran serta rekan-rekan kelas 2G yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menganalisis model pembelajaran inquiry. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Indika Salsabila, MPM 2113053276, selaku moderator. Kemudian ada rekan saya, Devara Triamonika dengan MPM 2113053030 sebagai pembaca materi 1. Dan dengan saya Indah Nur Sapitri dengan NPM 211353299 sebagai pemateri 3. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan kepada Saudari Devara. Kepada Saudari Devara, saya persilakan. Terima kasih, Indika. Saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pembelajaran tidak diberikan secara langsung. Pengertian model pembelajaran inquiry. Model inquiry didefinisikan oleh Piaget, Sun, dan Trowbridge 1973 sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pernyataan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan apa yang ditemukan oleh orang lain. Wilson Trowbridge 1990 menyatakan bahwa model inquiry adalah sebuah model proses pengajaran yang berdasarkan atas teori belajar dan perilaku. Inquiry merupakan suatu cara mengajar murid-murid bagaimana pelajaran dengan menggunakan keterampilan, proses, sikap, dan pengetahuan berpikir rasional. Brute and Brute 1992. Dapat disimpulkan bahwa inquiry merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecah masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Model inquiry ini siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Tujuan dan manfaat model pembelajaran inquiry. Tujuan, menurut Trianto 2007, dalam The Juanda 2015-47, tujuan utama model inquiry adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pernyataan-pernyataan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Manfaat, 1. Menjadi pemanas bagi otak sebelum belajar. 2. Menumbuhkan rasa ingin tahu. 3. Memahami pembelajaran secara lebih dalam. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 5. Membuat pembelajaran lebih menarik dan berharga. Ciri-ciri model pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa dipahami, di antaranya. 1. Strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri, self-belief.
Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Indika Salsabila. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Prinsip-prinsip model pembelajaran inquiry. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry. 1. Berorientasi pada pengembangan intelektual. Proses tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. 2. Prinsip interaksi. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi. Baik interaksi antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Ketiga, prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. 4. Prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. Kelima, prinsip keterbukaan. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Kemudian ada syarat-syarat model pembelajaran inquiry. Terdapat berbagai syarat dalam penerapan model inquiry. 1. Menyusun topik inquiry dengan jelas serta bermanfaat untuk siswa. 2. Membuat kelompok yang seimbang dalam segi akademik atau sosial. Ketiga, mendeskripsikan tugas serta menyediakan balikan kepada kelompok-kelompok menggunakan cara yang responsif dan tepat waktu. 4. Sewaktu-waktu perlu adanya campur tangan guru supaya terjadinya interaksi antar pribadi yang sehat serta demi kelangsungan tugas. 5. Melakukan penilaian kepada kelompok, baik terhadap kemajuan atau terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam kelompok. Kemudian ada jenis-jenis model pembelajaran inquiry. 1. Inquiry terbimbing atau guided inquiry approach. Pendekatan inquiry terbimbing adalah pendekatan inquiry saat guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan kepada suatu diskusi. Guru pun mempunyai peran aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya. Kedua, inquiry bebas, free inquiry approach. Pendekatan inquiry bebas ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Hal tersebut dikarenakan di dalam pendekatan ini siswa seolah-olah bekerja sebagai seorang ilmuwan. Ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasi, modified free inquiry approach. Pendekatan inquiry bebas yang dimodifikasi adalah kolaborasi atau modifikasi dari kedua pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan inquiry bebas. Meskipun demikian, permasalahan yang dijadikan topik untuk diselidiki tetap diberikan atau mengarahkan acuan kurikulum yang telah ada. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah pembelajaran inquiry. 1. Ada orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran.
Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya. Ada siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi haruslah memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Kemudian, yang kelima ada menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam menguji hipotesis, yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Sering terjadi karena banyaknya data yang diperoleh menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus pada masalah yang hendak dipecahkan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah. Kepada Saudari Indah, saya persilakan. Baik, terima kasih Indika. Peran guru dan siswa dalam model pembelajaran inquiry. Peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran inquiry adalah sebagai fasilitator, mediator, direktor, motivator, dan evaluator. Sebagai fasilitator, seorang guru mesti memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, mampu menciptakan suasana bilik dari yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membantu dan mendorong pelajar untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya, baik secara individual maupun kumpulan. Yang ketiga, membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan, serta membantu kelancaran belajar mereka. Yang keempat, membina siswa agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang kelima, menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Keunggulan dan kelemahan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar.
Di samping memiliki keunggulan, strategi ini juga mempunyai kelemahan di antaranya. Yang pertama, jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering moderator. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.